Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga nge-share video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Dan bila ada lanang leading atau netizen yang ingin podcast bareng gue, silakan hubungin gue di bawah sini dan kita bisa konten bareng. Dan lanang ini bisa menceritakan tentang pengalaman misterinya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Wadidaw. Dan di konten kali ini, gue kehadiran sahabat gue yang ingin menceritakan tentang pengalaman hidupnya sebagai pemandi jenazah. Yuk, sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Bang Chandra. Siap. Makasih Bang Chandra ini udah hadir. Sama-sama Bang Bogel. Sehat ya Bang Chandra? Alhamdulillah. Ya udah Bang Chandra, langsung aja deh. Kira-kira pengalamannya seperti apa tuh Bang? Ya pengalaman sih banyak ya Bang. Tapi selama 28 tahun memandikan jenazah ada sedikit yang bisa diceritain tuh. Enggak setiap mandiin ada mistis, enggak. Tapi ada beberapa yang memang bisa dijadikan story. 28 tahun paling 6 atau 7 Bang yang bisa diceritain tuh. Oh, 28 tahun yang Iya, aneh mandiin dari umur 16 tahun tuh. Mandiin mayat. Umur 16 tahun, megang sendiri, yang tenggelam di Pelabuhan Ratu, di Petamburan 1 tuh abang kan tadi apa namanya lewat. Nah itu di situ tuh awalnya. Itu meninggal di Pelabuhan Ratu. Iya, di bawah. Aneh tuh mandiin. Itu pertama kali tuh Bang. Keringet gede-gede. Masih takut Bang. Biasanya kalau mandiin mayat itu berapa orang sih? Ya paling gini, aneh dulu kan umur 15 tahun jadi kenek dulu nih guru aneh nih, Haji Aris. Jadi kenek, terus pas megang sendiri, kadang-kadang ada yang bantu juga, kadang-kadang sendiri juga. Tapi kalau di rumah sakit kebanyakan sendiri Bang, paling dibantu sama keluarga. Ya kalau nggak dibantu sama keluarga ya sendiri aja di kamar mayat. Buset ya, lu bayangin lu, berdua sama mayat, mandiin mayat dirian. Ya, jadi gini Bang Bogel. Jadi gini Bang Andi. Tahun 2009 nih. 2009 di kantor dapat orderan memandikan nih. Dekat dari Petamburan ke seberang lah. Kita ada salah satu komplek. Itu jenazah yang baru diketemukan 5 hari. Bang, meninggal di kali? Enggak, di rumah. Di rumah. Jadi anaknya seminggu sekali ke situ. Seminggu sekali ke situ. Terus dia kan sendiri di rumah itu sendiri Bang. Sendiri di rumah itu. Nah pas beberapa hari warga curiga nih, aromanya nggak sedap. Ini ada apa? Akhirnya dibongkar lah sama warga. Ternyata ada yang meninggal di situ, yang punya rumah sih. Tapi anaknya belum tahu, mungkin dihubungi sama pihak warga situ. Anaknya datang, nah ada ibu-ibu yang order ke kantor. Nah kebetulan jadwal saya yang memandikan lagi. Jadwal saya yang memandikan, jalan lah saya rapi-rapi, masukin kain kafan, papan dinding hari, tikar, kapas, segala macam perlengkapan memandikan. Jalan kita, jalan dekat kan, udah jalan, saya nggak tahu tuh kondisi jenazah begitu, nggak tahu. Makanya sebagai pemandi jenazah ya harus siap Bang. Apapun kondisinya, apapun situasinya tuh harus siap. Yang dimaksud kondisinya seperti apa? Ya kondisi misalkan kita nggak tahu kan, keluarga begini, Pak ini kemari gitu. Misalkan memandikan, kita nggak tahu kondisi jenazah tuh begitu gimana. Iya, benar. Makanya ada SOP-nya ketika mau memandikan jenazah, itu dilihat dulu, dicek dulu badannya tuh. Jadi sakit ini penanganannya seperti apa? Ya, ada bukan SOP ya.
saya tuh belajar dari salah satu dokter forensik yang nyentrik dulu, udah almarhum sekarang Bang. Nah, sampai sampai situ, sampai rumah duka, kecium tuh Bang aroma yang nggak sedap. Begitu dibuka kan, ternyata mayatnya nih belum dikeluarin ke bak mandi, masih di dalam kamar. Kan harus evakuasi Bang. Wah, 5 hari itu udah ya udah lumayan. 1 hari aja 1 kali 24 jam kulit ari udah kelepas tuh Bang, putih gitu ya. Nah itu udah 5 hari, udah agak kembung lah, udah membusuk. Iya. Nah saya di situ sama supir ambulan, naik ambulan, ini gimana nih? Ya mau nggak mau kita evakuasi dulu, kita taruh di bak mandi. Dia masih pakaian lengkap. Masih pakaian lengkap tuh Bapak. Kita bertiga nggak mungkin kuat Bang, karena kondisi jenazah itu udah gede gitu kan, berat. Timbul lagi ada cairan-cairan, cairan itulah yang membahayakan ketika kena kulit kita. Bahayakan ya. Iya, makanya saya safety tuh sebelum memandikan, ngangkat itu safety tuh, sarung tangan tuh. Emang kalau cairan itu kena kulit kita ada iritasi Bang. Iritasi, iya, bisa menyebabkan gatal-gatal, busuk kita juga. Oh busuk. Iya. Jadi saya bilang begini, kalau kita nggak dibantu, saya mau warga gitu, ini saya nggak mandi ini, saya nggak keluarin. Sebab bertiga, saya nggak kuat. Sama supir ambulan, sama kenek nggak kuat. Akhirnya ada beberapa orang situ yang berani, cuman sampai dilibat udah hidungnya. Kalau saya kan cukup pakai masker Bang. Kalau saya lebih baik nyium bau mayat yang lumayan aromanya ketimbang bau duren Bang. Muntah Bang, muntah bau duren, wah nggak tahan. Kalau bau mayat insya Allah tahan tuh. Iya. Bisa terbalik begitu. Iya. Akhirnya dibawa tuh Bang ke atas tuh. Kita jadi ada selimut kan, di selimut itu, selimutnya kita bawa tuh Bang. Kita taruh di bak mandi. Bak mandinya. Nah yang sangat sulit itu melepas bajunya Bang. Kan udah ketat gitu, udah agak kembung, itu yang sulit tuh. Akhirnya ya saya kan perlengkapan harus bawa, itu gunting harus bawa. Itu digunting tuh Bang, nggak mungkin dibuka kayak gitu, nggak mungkin. Jenazah masih segar pun ketika mau dibuka bajunya harus digunting, nggak bisa dibuka karena udah agak kaku. Nah gunting lah sama saya, ya masih ada yang ikut kulitnya gitu. Udah nih saya mandikan itu nggak digosok tuh Bang, cuman digini-giniin, siram gitu kan. Iya di mukanya gitu, ininya, rambutnya gitu. Coba kalau digosok ikut Bang. Saya nggak mau tuh Bang, yang namanya jenazah nggak rapih ketika dibungkus kain kapan. Memang saya harus rapih tuh. Nah gimana? Itu kan dia sudah ada lendirnya ya. Nah sudah ada lendirnya itu, kita ada semacam alat ya, kruk gitu untuk untuk ngangkat gitu, cukup 2-3 orang angkat itu. Jadi kain kafan, terus ada perlak tuh, perlak kayak pampers. Itu yang gede itu. Nah itu berapa biji saya saya jejerin tuh, baru di atas itu kapas, terus bubuk cendana, bubuk kayu cendana, terus camper. Nah baru jenazah taruh situ, dimasukin ini lagi tuh kapas, lapisin kapas, baru tutup itu lagi, tutup perlak itu, baru saya bungkus. Nah itu nggak tembus tuh Bang, karena cairannya nggak tembus, karena tertahan oleh perlak itu yang kayak pampers itu. Jadi ya memang harus ada tekniknya begitu kan. Kalau nggak gitu tembus Bang, aromanya apa segala macam, sehingga menjadi fitnah sendiri nanti. Iya benar. Ya gitulah, pemandi jenazah tuh harus punya inisiatif. Bagaimana ketika kita mengurus jenazah, dan jenazahnya harus benar-benar sempurna ketika dikafankan, dan tidak membuat serem orang gitu, nggak jadi fitnah. Nah, dan setelah itu masih Bang, kecium itu masih.
itu dibawa keluar kota bang. Daerah Jawa Barat lah. Emang kalau Jawa Barat nggak ada matinya bang. Creepy semua tuh kalau ke situ tuh. Oh iya, saya dibawa ke Jawa Barat, ke daerah, saya sebut nggak apa-apa ya? Apa? Iya, saya ini ke Sukabumi lah. Oh, Sukabumi. Ya, bawa Sukabumi, jalan itu keluarga nggak ada yang mau ikut bang, nggak mau ada ikut yang di belakang. Kan biasanya apa namanya? Kalau ada ambulan kan keluarga di belakang tuh nemenin jenazah, itu nggak ada yang mau. Alasannya? Ya aromanya bang. Oh, baunya. Iya, aromanya. Ada di depan satu penunjuk jalan. Ya mau nggak mau saya dan kenek ambulan, saya di belakang. Nah, itu dibuka kaca tuh bang. Ya kalau nggak dibuka kaca, ya wanginya di situ-situ aja bang. Jalan nih, tol Jagorawi. Nah, tol Jagorawi bagi jalan enak-enak ban pecah bang. Itu ban pecah, berhenti dulu kan, ganti sama ban serep. Nah, di situ kita berangkat habis zuhur bang, ke daerah Sukabumi itu, ya kan. Tol yang dari Ciawi Sukabumi belum ada tuh dulu bang, ya kan. Kita pasti keluar. Tahun berapa tuh? 2009 nggak ada kan? Belum ada. Nah kita terus ganti dah tuh ban, nggak punya firasat apa bang, ya biasa lah ban apa namanya, ban pecah gitu kan. Udah pas jalan lagi terus sampai keluar Ciawi, berhenti dulu nih, takut ada apa-apa, maksudnya bannya kan tadi pecah gitu kan ya. Dicek lagi terus ban yang ini bisa memungkinkan ditambal nggak. Cuman takut bang, nggak pakai ban serep ambulan. Jalannya kan begini, kalau ambulan kan zigzag kan. Kita takut napa-napa gitu. Nah itu menjelang sore macet emang bang. Pas dari Ciawi ke sana tuh yang Cijeruk tuh. Iya, Cijeruk. Wow, itu macet tuh bang. Itu udah terkenal lah, apalagi pas Ciawinya tuh. Aduh, susah jalan sampai ya ada warga situ alhamdulillah nolongin. Oh, minggir-minggirin apa? Angkot, biasa tuh angkot tuh. Nah, jalan. Udah jalan, masuk kan dia ke kanan tuh, Sukabumi tuh salah satu tempatnya tuh, dia masuk kanan. Nah udah masuk kanan, udah agak sore tuh bang, jam 5 lah, karena kita kejebak macet terus istirahat juga di agak lama gitu. Dan lucunya nih bang, setiap istirahat warung nggak ada yang mau disinggahin bang. Karena mau diusir sebelah sana gitu. Karena bau apa karena ngeri? Kebanyakan sih warung-warung ini karena takut gitu. Baunya ketika ditutup nggak tembus. Kaca ditutup tapi di dalam tuh tembus. Tetap. Nah, kita parkir jauh tuh, kita makan apa segala macam. Nah, gitu tuh suka dukanya mobil ambulan tuh, suka ditolak di rumah makan apa segala macam. Nah kita sampailah ke rumah keluarga. Pas sampai rumah keluarga, Pak, kuburnya habis Isa, tungguin ya. Gitu. Oh boleh bu, kita parkir di rumah kosong tuh bang. Parkir di rumah kosong, udah parkir di rumah kosong. Adalah jarak beberapa puluh meter itu rumah dukanya. Nah yang jadi permasalahan itu nggak mau sama peti-petinya bang, kuburnya maunya pocongnya aja. Jadi kalau kuburan di sono kan bang
dia kebon gitu terus naik gitu agak jauh tuh bang. Ngap saya tuh ngikut tuh. Gotong. Digotong. Gotong peti itu digotong. Setelah habis Isya jalan kita. Udah jalan. Nah, saya kan turun tuh akhirnya. Saya turun, saya buka dong kan pocong itu kan ini maksudnya kebiasaan orang kita pocong itu dibuka tuh bang. Buka baru ini itu saya kalau nggak salah bertiga turun, saya naik ambulan sama warga yang berani situ. Itu gelap tuh ada lampu-lampu lah bawa warga. Nah udah saya buka, saya miringin, tutup tuh pakai papan tuh, kan kita bawa papan udah lengkap kan, diuruk. Nah diuruk itu ya nggak lama lah bang, paling 20 menitan kan nguruk itu. Udah selesai, orang situ bacain doa, tuh di atas pohon kayak ada yang jatuh tuh bang. Astagfirullah. Buah, kresek gitu, buah gitu. Tapi nggak kelihatan bentuknya bang. Enggak. Apa tuh? Gitu. Saya nggak kaget ya, cuman apa tuh? Di center nggak ada apa-apa bang. Astagfirullah. Itu cuman bunyi sesuatu yang jatuh aja. Kita turun, ya kan? Kita turun dari pemakaman, terus itu kira-kira kubur habis Isya jam 9 lah bang. Itu lumayan gelap tuh bang pemakaman itu. Saya kalau sendiri agak lumayan kedot juga. Nah naik ambulan nih, ngelihat suatu bayangan wanita bang. Jadi pas mau keluar Rumah kosong? Enggak, keluar pemakaman tuh kan ada gerbangnya tuh, pemakaman apa gitu kampung ini. Gitu itu ngelihat tuh wanita tuh. Anak jin apa tuh? Saya bilang udah jalan terus. Yang begitu mah cuman ngeganggu aja. Pikiran saya kalau yang begitu kan cuman paling sekilas tapi prinsip orang kan berbeda-beda bang. Agak kedot tuh. Kebetulan supir juga di belakang, dan supir belakang ngelihat juga bang. Kita bukannya ngelihat sendiri ya, saya ngelihat rame-rame. Iya gitu. Dan warga ada sebagian gitu, mana tahu apa tuh anak jin gitu. Kata warga udah jalan aja nggak apa-apa. Jalan terus, turun tuh kita tuh. Nah turun ada belokan nih bang, belokannya patahan begini nih. Nah situ tuh saya agak creepy juga ya. Itu ngelihat sosok badannya gede bang, rambutnya gondrong. Badan gede, rambut gondrong, juga kayak manusia tapi gede banget bang. Rambutnya panjang tuh, laki-laki. Itu langsung tuh kepala saya langsung kepala saya kayak Gede lah. Gede gitu, terus merinding. Wah kalah nih saya. Jauh jaraknya sama orang itu. Jalan bang, jalan kan jalan kayak jalan kita tuh, setapak lah. Enggak, iya setapak gitu tapi agak lebar bang. Pas di hook gitu kaget saya. Itu saya paling depan tuh. Astagfirullahaladzim. Dalam hati saya, ya saya mau lewat habis melaksanakan fardu kifayah memakamkan, tolong jangan ganggu lah. Udah saya lewat tuh, perasaan lama bang, jalan tuh lama. Iya. Mau lari, saya medannya kan belum apal, takutnya kenapa-napa kejeblos, ya udah jalan aja. Terus jalan, nih udah merinding parah. Dan naik ambulan juga tuh langsung megangin tangan. Nah setelah turun nyampe dah rumah keluarga. Terus dia bilang ngopi-ngopi dulu kan, kita ngobrol. Karena yang di belakang kita warga ada yang bilang tuh bang, tadi kenapa istighfar? Butuh kenceng. Saya bilang, ya saya ngelihat sosok pak. Yang pas hook, pas tikungan tajam gitu, di sebelah kiri itu ada pak. Oh itu mah penunggu situ deh.
menunggu situ. Tapi alhamdulillahnya itu cuma nampakin aja bang. Enggak, cuman mungkin dia bilang gini, nih gue nih ada nih. Iya. Banyak kan kuburan di kampung kan begitu bang. Kenalan lah. Iya, kenalan. Nah nyampe itu ngopi, saya cerita gitu, terus cewek lewat itu. Nah cewek lewat itu dulu ada cewek yang meninggalnya diracun di situ. Oh. Iya, ada cewek itu. Nah saya bilang gini, udah pak, kita mau pulang lah. Kita mau pamit. Alhamdulillah lah keluarganya agak ngerti ya, karena pekerjaan tuh berat, dia nambahin masalah uang rokok tuh. Iya. Alhamdulillah tuh luar biasa keluarganya, karena dia tahu proses memandikannya, terus sulitnya membungkus, sulitnya kita nguburin, saya nahan napas, itu mereka tahu. Alhamdulillah ada pengertiannya. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, rabbal alamin. Ya. Nah, saya bilang kan saya parkir di rumah kosong tuh bang. Rumah kosongnya itu apa nih? Ya ada jendelanya kaca tuh, pintunya pintu model gitu tuh kan. Pintu model itu. Itu kira-kira jam 10 atau jam setengah 11 tuh. Malam. Ya kita kan SOP-nya udah menguburkan balik bang, takut ada order lagi kan. Iya. Udah. Itu pintu kayak yang banting bang. Astagfirullahaladzim. Wah, kaget, astagfirullahaladzim. Udah saya lihat kan di depan semua tuh kan, apa namanya, L300 kan bisa 2 di depan kan. Saya buka kaca, saya lihat nggak ada apa-apa, pintu rapat tuh, tapi bunyinya wah. Saya bilang apa lagi nih? Udah dah. Pak, cepet lah kita turun lah, udah nggak bener nih. Dinyalain, mobil nggak bisa nyala bang. Ya gila, ngeri banget. Mobil nggak bisa nyala. Tahu dikontak berapa kali nggak bisa nyala. Nah akhirnya dicek dong, L300 tuh mesinnya kan di depan bang. Iya. Di bangku tuh, bangku copot tuh, dicek tuh, betulin. Nah di atas tuh ada makhluk bang nongkrong. Astagfirullahaladzim. Saya bilang astagfirullahaladzim. Ngelihat nggak? Saya mas supir, ngelihatnya berasa pala gede ya. Ngelihat nggak? Saya bilang ngelihat nggak, tapi berasa pala gede. Emang ada apa anak jin? Ada yang duduk di atas. Astagfirullahaladzim. Saya bilang gini, masa sih kita lagi melaksanakan fardu kifayah diganggu begitu bang? Ya kan? Akhirnya saya minta air tuh, air apa? Mineral yang di gelas. Alhamdulillah saya bacain Al-Kursi, saya siram tuh. Itu langsung blep. Itu apa sih? Makhluk apa? Jin bang. Itu segala macam yang kayak tadi saya pas di tikungan tuh jin udah. Kan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Nggak ada dalam Al-Quran wa ma khalaqtul kuntilanak tuh nggak ada bang. Yang ada jin yang mengganggu kita untuk memperdaya kita, dan ya kita kan lagi berbuat baik nih, ya dihalangin aja sama dia. Sebenarnya gitu bang. Makanya orang, sebab ya kalau orang gitu bisa ngelihat itu kuntilanak, saya bukan nggak percaya bang. Ngelihat Gandarwo itu percaya. Sebab apa? Jin itu bisa menyerupai macam-macam lah. Karena dia tubuhnya abstrak. Dan yang benar-benarnya jin itu kayak asap bang. Kayak asap gitu. Saya pernah tuh di di salah satu kamar jenazah di rumah sakit besar di Jakarta. Jadi ada kawan saya tidur, ada tuh CCTV-nya. Kawan saya tidur itu ininya ditarik bang. Kakinya? Bukan, sarungnya. Ditarik seret gitu, ditarik. Terus ditarik lagi sama teman saya, ditarik, dibangunin sama ini security. Bel, coba lihat no CCTV. Astagfirullahaladzim. Itu kayak semacam asap. Jadi mau masuk ke ruang kerja saya nggak bisa gitu. Jadi kita minta bukain kali itu jin. Gitu bang. Jadi jin itu memang nggak punya jasad dan dia bisa membentuk apa yang dia inginkan.
Misalkan kita berpikiran gitu, wah di sini ada Gandarwo gitu, itu dia bisa baca pikiran kita diserupai. Tapi nggak semua. Kadang-kadang kita tiba ujuk-ujuk ngelihat juga tanpa kita pikirkan. Itu bisa gitu. Yang pasti jin itu ketika sudah melanggar hijabnya Allah, batasannya Allah, yang itu dia melanggar ke dimensi manusia, udah sesat udah jin itu. Ya kan, dia mencegah kita berbuat baik seperti yang saya ceritakan di apa namanya, di channel lain itu, channel lain itu gitu bang. Ya kayak kisah yang tadi yang saya balik lagi saya ceritakan itu, ya gangguannya itu nanti kalau saya down, takut apa segala macam, nggak mau lagi saya mandi jenazah tuh. Supir nggak mau nganterin jenazah. Kayak kita kan fardu kifayah tuh. Dia menghalangi fardu kifayahnya. Iya. Gitu. Akhirnya balik lagi nih bang ke cerita nih bang. Turun tuh. Turun kita tuh. Nah, udah turun gang ini. Udah turun mentok. Akhirnya ke jalan raya tuh. Itu bisa pas udah di apa namanya? Makhluk itu siram, nggak ada. Itu kira-kira 4 kali starter bisa bang. Alhamdulillah. Ya keringet dingin bang. Iya. Ya kan. Kita kan tuh adu energi kalau sama dia. Energi kita bisa keserap sama dia kan. Udah. Turun tuh. Apa namanya. Jalan utama itu nggak ada apa-apa. Sampai kantor tuh nggak ada apa-apa. Alhamdulillah bang. Cuman memang cerita orang-orang sana ya. Yang ada di Jakarta nih. Saya ceritain gitu. Saya ngubur di sini di Sukabumi. Wah. Itu mah bang. Memang tempat kumpulnya jin bang, desa itu. Saya bilang, iya sih banyak banget saya gangguan. Ya saya bilang, saya memandikan jenazah 28 tahun, yang patut diceritakan itu cuma dikit bang. Iya. Termasuk ini nih, saya buka untuk para subscriber, para penonton di Suara Misteri nih. Iya. Tapi boleh nggak kita saat membungkus jenazah itu dalam keadaan berdarah? Gini bang, kalau darah itu harus dihentikan bang. Kalau nggak berhenti, ada teknik. Ada tekniknya. Pertama, saya pakai batu es tuh bang. Jahit dulu lukanya, misalkan ini nih apa namanya? Iya, pendarahan yang susah diatasi adalah pendarahan di kepala. Itu dijahit dulu, tuh kompres pakai batu es biar beku tuh bang. Kompres. Nah, saya main pempres gitu lagi, perlak gitu lagi, sehingga nggak tembus, walaupun dia keluar darah nggak tembus ke keluar kain kafan. Gitu penanganannya bang. Jadi memang harus ada kreativitas sendiri bang dalam memandikan. Misalkan dia kakinya diamputasi. Gitu kan, udah dikubur duluan, terus ininya orangnya meninggal belakangan, kan nggak mungkin kan digali lagi tuh apa kakinya. Gitu. Nah itu ini bang, saya bikin kayak kapas tuh yang 1 kilo. Ya itu saya bikin kaki-kakian bang, sehingga kelihatannya kain kafan itu pocongan itu sempurna bang. Ya ada teknik-tekniknya sendiri. Teknik ternyata ya, nggak sembarangan ya kita kalau untuk membungkus-bungkus kayak gitu ya. Iya bang. Kalau seandainya korban kecelakaan tabrak kereta, suka ada yang buntung, suka ada yang kepalanya nggak ada, hancur lah, lebur lah. Kebetulan belakang kita kereta nih bang. Itu terus aja. Jadi kalau yang ngetabrak gitu, semaksimal mungkin kita temukan potongan tubuhnya bang. Harus ketemukan. Harus. Itu semacam kayak palanya putus gitu ya, kita pala dulu, badan kalau masih memungkinkan disambung, dijahit. Ya kayak puzzle aja gitu bang. Itu baru kita siram, saya mandikan. Kalau yang temukan hanya kakinya, ya tetap dimandiin bang. Tetap dimandiin. Nggak sembarangan langsung dikubur gitu. Enggak, tetap kalau misalkan dia muslim tetap dimandiin. Iya, tetaplah. Ya, di kain kafanin 3 lapis, ya tetap bang.
Nah, kalau korban kebakaran, Nah, ini menarik nih. Saya waktu itu di suatu badan terima order pemadam kebakaran yang meninggal. ya mati kebakar lah. Itu jadi saya mandiin kan udah agak gosong ya Bang. Itu sama memandikan orang yang misalkan orang yang udah bengkak apa, kan nggak mungkin Bang digosok itu, ya paling digitu-gituin aja. Dan kita juga kan punya alat untuk ngangkat itu, kita punya alat. Tetap Bang dimandiin Bang. Dimandiin juga. Tetap dimandiin, disabunin, tetap diwuduin tetap Bang. Tapi wudunya nggak digini-giniin, nggak, ngikut dia. Jadi ini sekedarnya aja. Sekedarnya aja. Iya. Itu Bang, pengalaman saya bilang 28 tahun nggak selalu mistis Bang. Nggak banyak yang diceritakan. Nah, satu lagi nih aneh mau tanya nih. Kenapa ente dipanggil anak jin? Ya kan, panggilannya anak jin loh, sumpah loh. Padahal orangnya keren juga nih, kayak anak jin. Itu cuman julukan Bang. Julukan. Kapan dan di mana gitu? Aduh, jadi flashback ke dulu lagi nih Bang. Tahun 2006 kalau nggak salah tuh, dapat order ke salah satu SMK Bang. SMK di daerah Selipi tuh. Dapat order, dia ke situ, dia bilang mau nyewa ambulan buat jurit malam. Buat jurit malam, deal dah tuh harga. Cuman nih orang nggak mau pergi nih. Apa panitia ini kasakusu kayak berdua. Kata si Joni, kenapa? Kok nggak berangkat, Bang? Di sini ada nggak yang mau jadi mayat? Oh, jadi maksudnya mayat-mayatan. Mayat-mayatan. Ya udah. Dia bilang, Chan mau nggak? Belum disebut anak jin tuh. Chan mau nggak? Ya boleh dah. Gitu kan. Ya Pak, nanti ada uang rokoknya. Saya pikir ya, saya juga pernah SMK ya, ya kan, ya udahlah kasihan bantu. Ya, udah saya tidur tuh, man. Ditutupin kain kapan, dibercak-bercakin darah lah. Udah tutup. Saya sirene bunyiin pas mau masuk apa sekolah, wing gitu kan. Udah digotong saya sama ada kan dibawa ke naik ambulan juga tuh, digotong truk gitu, dibuka muka saya, ya saya tahu saya merem orang jadi mayat. Iya. Ya kan? Ada yang kenal nggak nih? Nggak ada, ini mayat asli katanya yang dibawa nih. Jadi bukan mayat palsu. Ada yang kenal nggak nih? Nggak ada. Jadi ya, emang nggak ada yang kenal sama saya kan. Udah akhirnya digotong lagi saya ke lantai 3 tuh Bang. Digotong, orang-orang pada kata panitia, Bang, apa namanya, tangannya keluarin mendadak. Pas depan peserta tuh saya gini deh, oh pada jerit, wah gitu dimasukin gitu kan. Iya. Nah udah ke atas digantilah saya, baru pada berani di situ di meja. Kita kan kalau belajar kan mejanya panjang tuh, disambung-sambung. Di situ saya cuci muka saya keluar tuh Bang Andi, ngopi saya tuh. Ke naik ambulan, Joni supir ambulan saya tuh. Ya dia inilah apa namanya, acaranya berlanjut lah. Selang berapa saat, jam 3 tuh ngejerit. Ada yang ngejerit, ada yang nangis, ada yang ketawa. Ternyata di lantai 2 tuh kesurupan massal. Kesurupan massal ya, saya kan cuek ya. Udah biarin itu urusan panitia, dia manggil orang bisa, orang pintar apa segala macam, nggak tembus Bang. Nggak tembus, sampai bingung tuh, sampai jam 4 belum ada tahrim dulu, jam 4 tuh mungkin subuhnya jam 5-an kali kan. Udah langsung ke kita tuh, 1 jam nggak kelar ke kita tuh. Di antara bapak-bapak petugas ambulan ada nggak? Oh ini dia bisa gitu, dijorokin lah itu. Asem juga tuh Joni itu, dia bisa, udah Chan tolongin. Udah lah, saya naik. Kenapa saya bilang 40 orang lebih? Saya buka air mineral yang gelas tuh Bang Andi. Gitu, saya buka, saya cocok. Itu saya minumin tuh, sisa dikit tuh. Jadi saya bilang kan isinya 48 ya, 40 lebih lah. Alhamdulillah tuh
tidur. Nah Pak, udah tidur, udah agak tenang, terus masih ada 1-2 saya tanganin lagi, terus saya ke bawah lagi, udah kondusif. Udah kondusif. Gimana? Udah, alhamdulillah udah Joni. Kan gue yakin lu bisa. Masa tukang mandiin nggak punya pegangan, emang nggak punya pegangan Bang Andi. Iya. Pegangannya orang bilang kan lu tukang mandi punya pegangan apaan? Paling kita yakin aja sama Allah, percaya diri aja. Masa sih saya kalah sama yang begituan? Sedangkan di bumi ini kita makhluk paling sempurna kan. Wah, udah gitu dia panitianya ke situ, Pak makasih ya, sambil nyerahin uang rokok yang saya jadi mayat. Begitu ada yang nyeletuk salah satu, sama dia tembus nih anak jin kali gitu. Dan dulu kan dari anak SMK. Nah si Joni nih, Rino kan namanya Rino ya, saya panggilnya Joni. Itu ngedengar sampai kerjaan, dia bilang anak jin ya, sampai sekarang iya. Sampai saya di di channel lain pun kalau gini, wah anak jin nongol di sini. Panggilannya anak jin ternyata. Ya gitu, jadi historinya gitu Bang. Nah itu waktu kesurupan itu, Masal itu emang tempatnya angker apa emang sekolahan itu angker dulunya? Sekolahan itu bekas kuburan Bang Andi. Iya, bekas kuburan, dan di penunggu situnya nggak mau berisik nih Bang. Nggak berisik, akhirnya dikat lah acara itu. Dikat karena kesurupan Masal itu. Dan itu memang bekas kuburan di situ. SMK di dekat Selipi Jaya tuh, inget tuh ya. Flyover saya masuk kiri. Gitu, histori anak jin. Histori anak jin. Satu lagi nih pertanyaan gue nih. Apa tuh Bang Andi? Pernah mandiin banci nggak? Mayat banci maksud gue gitu. Pernah Bang, pernah beberapa kali gitu. Ya tetap banci itu fitrahnya laki-laki Bang. Tetap kita memandikannya secara laki-laki. Walaupun ada tete-tetean. Iya. Silikon. Iya, itu ada payudaranya silikon. Tetap kita laki-laki. Oh. Haram untuk dimandikan wanita, karena dia fitrahnya laki-laki, terlahir sebagai laki-laki. Contoh kasus selebriti kan, Dorce itu yang memandikan itu laki-laki. Malah kan udah dioperasi kan. Iya, kan? Iya, itu laki-laki tetap. Dan Dorce itu subhanallah dia tahu hukum loh. Sebelum meninggal dia bilang saya mau dimandikan sebagai laki-laki, bukan perempuan. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu sekelumit kisah saya Bang Andi. Mungkin bisa diambil hikmahnya dan buang buruknya Bang Andi. Amin ya. Gila ya. Bang Chandra anak jin. Kisah seorang pemandi mayat ya kan. Oke Bang Chandra, thank you. Sama-sama Bang Andi. Udah mampir nih ke sarang anak jinnya di Ubak-Ubak kemarin nih. Nyampe juga dia ke Petamburan. Iya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.